Anak-anak, dengan kendaraan apakah kamu datang ke sekolah hari ini? Pada pelajaran Bahasa Indonesia hari ini, kita akan membahas bab 509 pelajaran 1.1 yang berjudul Mendengarkan penjelasan macam-macam alat transportasi. Tujuan pembelajaran ini adalah kamu mampu memahami penjelasan dari narasumber. Kamu juga mampu menjawab pertanyaan seputar topik. Dan kamu mampu mencatat hal-hal yang penting tentang penemuan. Ayo kita mulai pelajaran ini. Transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Berikut adalah daftar transportasi yang paling populer. Moda transportasi yang pertama adalah transportasi darat, yang termasuk dalam kategori ini antara lain kendaraan bermotor, kereta api, dan sepeda. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin beroda 4 atau lebih, biasanya menggunakan bahan bakar bensin untuk menghidupkan mesinnya. Fungsi, kita dapat bepergian jauh melalui jalur darat dengan lebih cepat dan nyaman, terhindar dari siraman hujan dan sengatan matahari. Kemudian, sepeda motor. Sepeda motor adalah sepeda besar yang dijalankan oleh motor beroda 2 atau 3. Biasanya menggunakan bahan bakar bensin atau baterai untuk menghidupkan mesinnya. Fungsinya, kita dapat bepergian jauh melalui jalur darat dengan lebih cepat dan terhindar dari macet. Selain transportasi darat, juga terdapat transportasi air, yang termasuk dalam kategori ini antara lain kapal laut dan kapal selam. Kapal adalah pengangkut penumpang dan barang di laut atau sungai dan sebagainya. Ia terbuat dari kayu atau besi, bertiang satu atau lebih, bergeladak, digerakkan oleh mesin atau layar. Fungsinya, kita dapat bepergian jauh melalui jalur sungai atau laut dengan membawa barang-barang yang lebih banyak dan nyaman, terhindar dari siraman hujan dan sengatan matahari. Kapal selam. Kapal selam adalah kapal perang untuk keperluan militer yang dapat menyelam di laut. Fungsi dari kapal selam, selain digunakan untuk kepentingan militer, ia juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kapal selam bertugas di kedalaman yang tidak bisa dilakukan oleh penyelam manusia. Setelah membahas transportasi darat dan air, sekarang kita akan membahas transportasi udara. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain pesawat terbang, helikopter, dan balon udara. Pesawat terbang. Pesawat adalah pengangkut penumpang dan barang yang terbuat dari besi yang dapat mengudara menggunakan mesin. Pesawat dapat mengangkut penumpang dan barang. Fungsinya, kita dapat bepergian jauh melalui udara dengan waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan mobil atau kapal. Kemudian, balon udara. Balon udara atau balon terbang adalah sebuah balon yang dipompa dengan udara. Balon udara dapat terbang karena daya apungnya. Fungsinya, kita dapat menaiki balon udara ini untuk keperluan rekreasi dan transportasi untuk jarak yang sangat pendek. Balon udara ini maksimal membawa 5 orang untuk sekali angkut. Sekarang simaklah cerita penemu mobil berikut ini yang akan dibacakan oleh narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi, orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Kosakata yang terdapat dalam pelajaran ini. Yang pertama, internal. Internal berarti menyangkut bagian dalam. Kemudian ada kata layak. Layak berarti wajar, pantas, atau patut. Kemudian terdapat kata memfasilitasi, yang artinya memberikan fasilitas. Modern berarti terbaru atau mutakhir.
Penemu adalah orang yang menemukan sesuatu atau suatu alat yang belum diketahui oleh orang lain. Carl Benz. Di zaman sekarang ini, alat transportasi tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya mobil. Mobil adalah kendaraan beroda 4 yang digerakkan oleh mesin, yang berbahan bakar bensin atau solar. Teknologi terbaru sekarang adalah mobil berbahan bakar listrik. Siapakah yang menjadi penemu pertama mobil? Ada beberapa tokoh penting dalam perkembangan mobil di dunia, yaitu Carl Benz, Gottlieb Daimler, dan Henry Ford. Mobil pertama berasal dari Eropa. Carl Benz dengan nama lengkap Carl Friedrich Benz diakui sebagai penemu mobil modern pertama di dunia. Mesin penemuan Carl Benz berhasil menyalakan kendaraan yang ia rancang pada tahun 1879. Mobil pertama yang diciptakan Carl bernama Motorwagen. Setelah itu, Carl mulai memproduksi temuannya dalam jumlah yang banyak. Di saat bersamaan, Carl juga mulai memperkenalkan kendaraan yang mempunyai model roda 4. Perjalanan darat menggunakan mobil ciptaan Benz yang dilakukan oleh Bertha Benz, istri dari Carl Benz, merupakan perjalanan yang membawa banyak perubahan pada mobil Benz dan juga membuktikan bahwa mobil tersebut layak jalan. Pada tahun 1896, Carl Benz juga kembali mematenkan mesin mobil pembakaran internal yang pertama di dunia. Mesin ini disebut dengan nama Boxer Engines. Teknologi mesin ini masih digunakan sampai sekarang oleh merek-merek mobil ternama di dunia, yaitu Porsche, Subaru, dan BMW. Carl Benz menutup usia di rumahnya di Leidenburg pada tanggal 4 April 1929 pada usia 84 tahun. Carl Benz mengidap pneumonia. Bertha Benz, istri Carl, menutup usia pada umur 95 tahun. Rumah mereka sampai sekarang telah menjadi tempat yang bersejarah dan masih digunakan untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan penting. Carl Benz dan Bertha Benz akan selalu dikenang oleh dunia karena peran dan kontribusi mereka dalam bidang transportasi. Setelah mendengarkan cerita tadi, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Contoh pertanyaannya pertama, misalnya, transportasi seperti apakah mobil itu? Apakah anak-anak dapat menjawabnya? Betul sekali. Jawabannya, mobil adalah kendaraan beroda 4 yang digerakkan oleh mesin yang berbahan bakar bensin atau solar. Kita juga dapat menjawab pertanyaan seperti, apa teknologi terbaru sekarang? Jawaban yang terdapat dalam bacaan tersebut adalah mobil berbahan bakar listrik. Kemudian, siapakah Carl Benz? Jawabannya, penemu mobil modern pertama di dunia. Apa nama mobil ciptaan pertama Carl Benz? Betul sekali, jawabannya Motorwagen. Kapankah mobil ciptaan Carl Benz terbukti layak jalan? Jawabannya ketika istri Carl, Bertha Benz, menggunakan mobil tersebut untuk perjalanan darat. Kita dapat melanjutkan tanya jawab di atas di buku kegiatan. Ujian bagian 1. Igor Sikorsky. Helikopter adalah jenis transportasi udara. Cara kerja helikopter di mana sayapnya berputar oleh rotor yang dijalankan oleh mesin. Igor berumur 12 tahun ketika ia pertama kali membuat helikopter kecil yang dapat terangkat ke udara. Igor menghabiskan banyak waktunya di lab untuk meneliti. Igor Sikorsky sukses membuat helikopter dengan desainnya sendiri. Pada tahun 1940, Igor membuat helikopter VS-300. Helikopter VS-300 adalah pelopor konfigurasi rotor pada helikopter yang masih digunakan sampai sekarang. Igor juga adalah orang yang pertama merancang dan yang membangun helikopter militer XR-4. 18 tahun kemudian, pada tahun 1958, sebuah perusahaan rotor mengadakan perjanjian dengan Igor untuk membuat sebuah helikopter yang canggih. Helikopter yang dapat mengapung di atas air, termasuk dapat melakukan lepas landas dan mendarat di air. Tanggal 26 Oktober 1972,
Igor menutup usia di Easton, Connecticut. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 1.1 yang berjudul mendengarkan penjelasan macam-macam alat transportasi. Selamat bekerja ya!